angkat tangan kita katakan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Nah, undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan lagu ini dengan segenap hati kita. Berbiru sayang haus, rindu aliran sungai-Mu, hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersam menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Oh, hanya Engkau, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hati Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan. Mari kita angkat kedua tangan kita dengan segenap hati kita katakan, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam
sorai-sorai. Haleluya, haleluya. Kami rindu hadirat-Mu, kami sembahkan. Ya Roba Syaroba Syir. Mari naikkan ucapan syukur kita, penyembahan kita yang terbaik. Mari kita naikkan. Ya Roba 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 Syaroba Roba 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 Syaroba Roba 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 Roba. Ya Roba 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 Syir. Kami undang Kau hadir. Ya Roba 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 Syir. Ya Roba Syaroba Roba 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 Syir. Kami merindukan Engkau. Haleluya. Kiralaba ya syakaralaba. Kita akan berdoa syafaat. Persiapkan hati kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Bapa, kami berterima kasih atas segala penyertaan dan lawatan Tuhan pada kami. Kami bersatu hati bersepakat untuk berdoa untuk gembala pembina kami, Bapak Pendeta Insinyur Niko dan keluarga. Berikan kesehatan dan kekuatan serta pengurapan yang daripada-Mu. Dan juga kepada para wakil-wakilnya, berikan kesatuan hati Bapa. Kami berdoa untuk ketua rayon dan cabang-cabang khusus, kiranya diberkati kesehatan dan kekuatan serta selalu dalam tuntunan-Mu Bapa. Secara khusus kami juga berdoa menyerahkan gembala CK4 kami, Bapak Pendeta Luweriar Kauntu beserta dengan keluarga dan juga wakil-wakilnya serta semua gembala dan jemaat di CK4. Kiranya Engkau senantiasa mengurapi dan memakai dengan luar biasa. Kami juga berdoa untuk gembala kami, Bapak Pendeta Immanuel Setopo beserta dengan Bu Helen, anaknya Aha dan Debbie, cucunya Abigail. Tuhan lindungi dan Kau pakai lebih luar biasa lagi, menjadi teladan dan berkat bagi kami dan bagi banyak orang. Kami juga berdoa untuk wakil gembala kami, Pak Wisnu dan juga Bu Susi, serta anaknya Adit. Tuhan lindungi dan Tuhan berkati. Tuhan, kami juga berdoa membawa bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan. Kami nyatakan Bapa, damailah Indonesiaku, virus corona diamlah, dan ekonomi bangkitlah. Kami percayakan semuanya ke dalam tangan-Mu. Begitu juga Tuhan, kami berdoa untuk pemimpin bangsa kami, presiden, wakil presiden. Kiranya Tuhan Kau berikan hikmat dan pengetahuan dari Bapa untuk memimpin bangsa kami dengan bijaksana. Kami juga berdoa untuk para jajaran kabinet Tuhan, menteri, MPR, DPR, TNI, Polri, kehakiman, kejaksaan. Bapak berikan kepada mereka Tuhan untuk bekerja dengan sehati dan unity di dalam Engkau Bapa. Kami juga berdoa untuk terjadinya Pentakosta ketiga yang akan mengakibatkan penuaian jiwa Tuhan. Kami berdoa untuk segala lembaga, untuk GBI, COG, ORU, WIE dan juga EPT Bapak. Bapak Kau pakai lembaga ini untuk menjadi saluran berkat dan alat-Mu Tuhan untuk menangkan jiwa-jiwa di masa Pentakosta ketiga ini. Dimulai dari Indonesia sampai ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Kami juga berdoa Tuhan untuk generasi Yeremia. Kami percaya Tuhan, generasi Yeremia kami akan bangkit Bapa, dengan segenap hati cinta mati-matian akan Engkau, yang hidup dengan kekudusan serta juga berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Kami juga menyerahkan Tuhan seluruh jemaat GB Home. Kami percayakan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan Engkau sembuhkan yang sakit Bapa, Kau kuatkan yang lemah, hibur yang susah, dan setiap masalah Engkau berikan jalan keluar. Kami percayakan seluruh jemaat kami ke dalam tangan-Mu, biar setiap jemaat boleh hidup terus kudus di hadapan Engkau Tuhan, sehingga menyambut kedatangan Tuhan Maranatha. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom saudara, pernah lihat gak pohon durian berbuah mangga atau pohon jeruk berbuah apel? Tentu tidak mungkin itu terjadi secara alamiah, bukan? Nah, Yesus pernah menjelaskan kepada orang banyak kalau tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Karena itu, sebagai orang percaya, sangat penting untuk kita memastikan keselamatan kita menghasilkan buah-buah pertobatan. Karena itu, di dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai Person and Purpose. Sedih sekali kalau kita mendengar kabar mengenai hamba-hamba Tuhan yang berjatuhan di dalam ladang pelayanan
dalam area kekudusan, moral, dan kehidupannya yang ternyata tidak sesuai dengan pemberian firman. Padahal, ini bukanlah kehendak yang Allah minta bagi setiap orang percaya. Yesus berkata di dalam Matius 7 ayat 22-23, di mana pada hari-hari terakhir akan banyak orang berseru, memanggil namanya, menunjukkan karunia bernubuat, mengusir setan, dan banyak mengadakan mukjizat. Tetapi nyatanya Yesus tidak mengenal mereka. Wah, rupanya banyak melakukan pelayanan tidak menjamin kita dikenal oleh Tuhan Yesus. Adalah sebuah kesia-siaan kalau kita sibuk melayani dan mengira itu adalah jaminan kehidupan kekal kita. Terlebih penting adalah agar diri kita dikenal oleh Yesus sebagai anak-anaknya dan hamba-hambanya yang baik dan setia. Mungkin saudara bertanya, mengapa Yesus tidak mengenal orang-orang yang mengaku sudah melakukan hal yang kelihatannya rohani? Ada beberapa jawaban. Yang pertama, karena pelayanan yang menggunakan karunia rohani adalah pemberian atau anugerah semata dari Tuhan. Tetapi karunia rohani ini perlu ditampung di dalam kapasitas yang benar. Karunia yang Roh Kudus berikan diperuntukkan untuk kepentingan pelayanan di tubuh Kristus. Kapasitas untuk menampung karunia ini bisa disebut sebagai buah roh. Nah, inilah bagian dari pengudusan hidup, di mana Roh Kudus bersinergi dengan kita, menumbuhkan yang sesuai dengan Yesus dalam hidup kita. Karunia tanpa karakter adalah jalan pintas menuju kehancuran. Yang kedua, hal ini ditegaskan dalam Kejadian 1 ayat 26, di mana manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah terlebih dahulu agar mereka berkuasa untuk menjalankan tugasnya. Perhatikan saudara, bahwa manusia harus serupa dan segambar dengan Allah agar mereka berkuasa, bukan sebaliknya. Dalam bahasa Inggrisnya, manusia disebut sebagai human being, bukan human doing. Artinya apa? Keberadaan kita sebagai rupa dan gambar Allah harus nyata terlebih dahulu, sembari kita melakukan pelayanan yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Dari sini kita mengerti kenapa Yesus berkata, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Lantas, kalau kita mendengar ada orang-orang di dalam pelayanan, khususnya hamba Tuhan, yang jatuh dalam dosa, apa yang harus kita lakukan? Pertama, sebagai orang percaya, kita harus mendoakan agar kasih karunia Tuhan memampukan dia untuk bertobat dan kembali kepada jalan yang benar. Kita sebagai orang percaya mungkin bereaksi dengan menyatakan kekecewaan kita dan mungkin bisa mundur dari pelayanan. Atau kita memilih jalan yang lebih baik. Kita bertumbuh di dalam kedewasaan rohani dengan mengampuni hamba Tuhan tersebut, introspeksi diri kita yang juga rentan terhadap godaan dosa, dan mendukung untuk proses pemulihan itu bisa terjadi. Terkadang gereja terjebak dalam menghakimi tanpa kasih. Ayat firman memang menyatakan bahwa kita menghakimi mereka yang ada di dalam gereja untuk tujuan pendisiplinan. Tetapi Yesus juga mengajarkan untuk kita tidak cepat melihat selumbar di mata orang lain, tetapi balok di mata kita sendiri diabaikan. Bagi mereka yang dipilih untuk menjadi hamba Tuhan, yang melayani di rumahnya, ataupun setiap kita sebagai jemaat Tuhan, perlu memiliki budaya saling. Saling apa? Saling mendoakan, saling menasihati, saling mendukung di dalam kasih dan iman. Karena apa? Karena tujuan kita semua sama, menyelesaikan pertandingan iman dengan baik. Untuk penjelasan selengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Mari saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan lebih lagi, amin. Boleh kasih tos dulu kiri kanannya, katakan Tuhan Yesus baik. Sama-sama kita katakan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidup. Mari angkat jempolnya sama-sama. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik,
selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Sama katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, sampai selamanya, sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Salamkan haleluya. Silakan duduk saudara yang dikasih Tuhan. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Mari kita masuk hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Kita mau katakan kalau kita merindukan Tuhan, kita membutuhkan Tuhan. Haleluya. Tuhan, kami mau siapkan hati kami Tuhan, untuk lebih dalam lagi masuk hadirat-Mu Tuhan. Berbicaralah Tuhan kepada setiap kami, supaya kami menjadi tanah yang subur, sehingga setiap firman yang disampaikan tertanam di dalam hati kami, bertumbuh, bahkan berbuah di dalam kehidupan kami. Karena kami merindukan Engkau lebih dari apapun Tuhan. Haleluya. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepada-Mu, ya Allah yang jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepada-Mu, ya Allah yang ku bersyukur kepada-Mu, berpengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang seperti. Mari kita nyanyikan lagu ini dari awal. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepada-Mu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepada-Mu, berpengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang seperti. Ku bersyukur kepada-Mu Tuhan, ku bersyukur kepada-Mu, berpengharapan Engkau penolongku, dan Allahku, tiada yang
Sekali lagi katakan, ku bersyukur kepadamu ya Tuhan. Haleluya. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapan, penolongmu, dan Allahku tiada yang sepertimu. Tiada yang sepertimu. Tiada yang sepertimu. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari sekali lagi kita sembah Tuhan. Kita ucapkan syukur, terima kasih kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Engkau Allah hadir di tengah kami. Engkau memberkati kami. Engkau memulihkan kami. Engkau menyembuhkan kami. Engkau memberkati
kasih. Terima kasih Tuhan. Sungguh siang hari ini kami mengucap syukur, kami berterima kasih kepada Tuhan. Kami ada di tempat ini bukanlah satu kebetulan, tetapi ada rencana Tuhan yang indah atas setiap kami. Terima kasih buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Kami tahu dalam hadirat-Mu kami diubahkan, dalam hadirat-Mu kami dipulihkan, dalam hadirat-Mu kami diberkati oleh Tuhan. Dan biarlah Tuhan di dalam hadirat-Mu sebentar kami akan duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu. Kami tahu firman-Mu itu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi seluruh jalan kehidupan kami. Berikan kepada kami hati yang lemah lembut Tuhan, hati yang mudah dibentuk oleh Tuhan, hati yang subur sehingga benih itu jatuh dalam hati kami dan bertumbuh 30, 60 bahkan 100 kali lipat sehingga nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Urapi setiap kami dan urapilah hamba-Mu ini ya Tuhan. Biarlah kami semua siang hari ini yang beribadah, yang mendengarkan firman Tuhan, bahkan yang memberitakan firman Tuhan, kami semua sama-sama diberkati oleh Tuhan. Terima kasih buat siang hari ini Bapa. Biarlah segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Allah yang hidup. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, kami sudah mengucap syukur, sama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Bapak Saudara. Silakan duduk Bapak Saudara. Oke. Selamat siang Bapak Ibu Saudara, Shalom. Apa kabar semuanya? Luar biasa ya, karena kita punya Allah yang luar biasa. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pertama-tama terima kasih buat Bapak Gembala, Ibu Gembala juga pengurus yang telah mengundang saya, mempercayakan saya untuk melayani di tempat ini. Ya, saya percaya kita semua siang hari ini pasti akan diberkati oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin. Tahun 2023 adalah tahun bangkit dan jadilah pemenang. Siapa yang percaya tahun 2023 adalah tahun bangkit dan jadi pemenang? Ada yang katakan? Ya, Rasul Paulus bilang gini, karena itu aku percaya, aku berkata-kata. Saya mau kita perkatakan sama-sama ya. Kita perkatakan iman dengan iman, saya percaya pasti jadi dalam hidup kita. Kenapa? Karena hidup dan mati itu dikuasai oleh lidah. Barang siapa menggemakannya, dia akan makan buahnya. Kita mau gemakan. Katakan sama-sama, tahun 2023 adalah tahun untuk bangkit dan jadi pemenang. Tahun untuk bangkit dan jadi pemenang. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ya. Tuhan ingin Bapak Ibu Saudara agar di tahun 2023 ini kita semua itu bangkit jadi pemenang. Ya, jangan lagi menjadi gereja yang tidur, gereja yang lemah, gereja yang kalah. Tapi Tuhan ingin di tahun 2023 ini kita semua Bapak Ibu Saudara dan saya, kita bangkit dan jadi pemenang Bapak Ibu Saudara. Memang tahun 2023 ini saya mau bilang bukanlah tahun yang mudah Bapak Ibu Saudara. Ya, Presiden Jokowi, Menteri Keuangan beberapa waktu yang lalu juga Presiden Jokowi itu memberikan pidato bahwa manajer direktur daripada Bank Dunia ya IMF yang bernama Kristalina Joviva, dia mengatakan sepertiga negara di dunia ini, di dunia Bapak Ibu Saudara, itu sedang mengalami resesi ekonomi. Berarti kurang lebih ada 70 negara di dunia yang mengalami resesi ekonomi. Dan sudah 47 negara menjadi pasien IMF. Dan sudah puluhan negara lainnya antri ya di pintu IMF. Untuk ngapain Bapak Ibu Saudara? Untuk meminta hutang. Kalau ada 2, 3, 4, 5 negara ya yang mengantri ingin dibantu oleh IMF, itu mungkin mudah Bapak Ibu Saudara.
Tapi kalau sudah 47 negara dan masih ada puluhan lagi yang mengantri ingin dibantu, Bapak Saudara, saya bilang ini bukan hal yang mudah bagi IMF itu sendiri. Sebab itu ini bukanlah tahun yang mudah memang. Belum lagi ditambah perang di Timur Tengah, ya perang Rusia, Ukraina yang juga belum berakhir. Belum lagi ditambah gempa-gempa bumi, ya belum lama ada di Papua. Ya, 6 hari yang lalu, hari Senin, itu ada gempa di Turki, ya menewaskan kurang lebih 22.000. Kaget saya lihat gempa itu, Bapak Ibu Saudara. Pada waktu itu kami habis doa keliling, ya kami habis doa keliling. Setelah selesai doa keliling, saya buka HP, saya lihat-lihat sosial media. Pas saya lihat, saya kaget. Itu gedung tinggi rubuh, gedung tinggi yang di sebelah sini rubuh, gedung tinggi yang di sebelah sini rubuh. Mainannya gedung tinggi, Bapak Ibu Saudara. Saya lihat, ini di mana nih, berita baru atau lama? Editan atau bukan? Saya lihat beritanya di Google. Ternyata betul. Ya, memang bukan tahun yang mudah. Tetapi firman Tuhan berkata buat Bapak Ibu Saudara dan saya bahwa Tuhan itu punya rancangan yang indah dalam hidup kita. Rancangan Tuhan dalam kehidupan kita, dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya, bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera dan memberikan kepada kita hari depan yang penuh dengan pengharapan. Tuhan juga berjanji bahwa Tuhan akan membuat perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepada Allah. Mazmur 91 berkata, walaupun 1.000 orang boleh rebah di sisimu, 10.000 boleh rebah di sisi kananmu, sekali-kali itu tidak akan menimpamu, kata firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Alkitab berkata, kamu akan menonton dengan matamu sendiri, melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, saya berdoa, biarlah kita semua di tempat ini ialah menjadi orang-orang yang ada dalam lindungannya Tuhan. Amin Bapak Saudara. Supaya kenapa? Semua boleh terjadi, tetapi sekali-kali itu tidak akan menimpa kepada kita. Kalaupun sampai orang benar itu jatuh, Alkitab bilang, kitab Mazmur berkata, dia tidak akan pernah sampai tergeletak. Kenapa? Karena ada Tuhan yang menopang tangan kita. Amin Bapak Saudara. Sebab itu kita mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan itu baik. Percayalah bahwa Tuhan punya rancangan yang indah dalam hidup Bapak Ibu Saudara, dalam hidup saya, juga untuk hidup keluarga besar kita. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, Daud pernah berkata dalam kitab 1 Samuel 17 ayat 37. Coba bisa ditampilkan. 1 Samuel 17 ayat 37 saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ini adalah kisah di mana Daud berhadapan dengan Goliat. Ya. Daud, Bapak Ibu Saudara, adalah orang yang selalu menang dalam segala pertempuran. Firman Tuhan berkata bahwa Tuhan itu memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. Saya menyelidiki ada 4 kali kata yang sama. Dua ayat dalam 1 Samuel dan 2 ayat lagi di dalam kitab Tawarik. Ditulis bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. Tahun 2023 adalah tahun bangkit dan jadilah pemenang. Dan kita mau belajar satu tokoh ini yang namanya Daud. Karena Daud adalah salah satu orang yang selalu menang dalam segala pertempuran. Hari ini kita mau melihat ya,
bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepada Daud. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca di dalam kitab 1 Samuel pasal 17 ya. Saya berikan PR. Saya mau tanya dulu, siapa di sini yang baca Alkitab setiap hari? Angkat tangan. Wah, nggak banyak Bapak Ibu Saudara ya. Oleh sebab itu saya kasih PR. Baca 1 Samuel pasal 17. Ini adalah kisah di mana orang Filistin ini ingin berperang melawan orang Israel. Ya. Lalu mereka berhadap-hadapan. Orang Filistin ada di satu tempat yang namanya Soko. Ada di seberang sebelah sini. Dan orang Israel ada di lembah Terbantin. Di seberang sebelah sini. Mereka berhadap-hadapan Bapak Ibu Saudara. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca di rumah. Kitab 1 Samuel pasal 17. Lalu tampillah seorang pendekar dari Filistin. Namanya Goliat. Tingginya 6 hasta 1 jengkal. 1 hasta itu 45 cm. Kali 6 ditambah sejengkal gitu kira-kira. Jadi tingginya hampir 3 meter. Kalau ini sampai atas mentok kepala kayaknya belum ada 3 meter. Dia tingginya 3 meter. Lalu Goliat itu maju. Lalu dia berteriak kepada orang Israel. Barisan tentara Allah yang hidup. Goliat berteriak, "Mari panggil pahlawanmu, hadapi aku. Seorang lawan seorang. Kalau aku kalah," kata Goliat, "maka aku dan seluruh orang Filistin menjadi budakmu. Tetapi sebaliknya kalau kamu yang kalah, maka kamu semua menjadi budak kami." Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Orang Israel di seberang lembah Terbantin ketakutan. Rajanya takut. Prajurit-prajuritnya, panglima-panglimanya ketakutan. Tidak ada yang berani melawan Goliat. Sampai akhirnya Daud tiba di medan pertempuran. Daud mendengar siapa orang ini. Orang yang tidak bersunat ini. Dia berani menghina barisan daripada Allah yang hidup. Wah. Mengapa Daud berkata begitu? Orang yang tidak bersunat. Daud bilang gini, dia orang yang gak punya perjanjian sama Tuhan. Kita adalah orang bersunat. Orang yang punya perjanjian sama Tuhan. Siapa dia? Berani-berani melawan barisan Allah yang hidup. Singkat cerita, Daud ini ketemu Daud ketemu raja Israel yang namanya Saul. Minta izin, ingin melawan Goliat. Lalu Raja Saul bilang gini, "Aduh, kamu masih kecil, kayaknya kamu kalah deh. Orang ini Goliat dari sejak masa mudanya, dia sudah jadi prajurit. Kamu masih kecil, kira-kira umur 15-16 tahun. Aduh, kamu masih kemerah-merahan. Aduh, kamu anak baru lulus dari sekolah minggu. Mau lawan Goliat." Gitu kira-kira Bapak Ibu Saudara. Tapi Daud mulai bersaksi tentang kebesaran Tuhan. Ya, kita belajar satu tokoh yang namanya Daud ini. Daud bilang begini kepada Raja Saul, "Hambamu ini biasanya menggembalakan kambing domba ayahnya itu di padang. 2-3 ekor. Tetapi," kata Daud, "kalau ada singa atau beruang ingin memakan kawanan kambing domba, maka aku," kata Daud, "itu mengejarnya. Kalau dia berbalik ingin menyerang aku," ini singa atau beruang, "kalau dia ingin berbalik mengejar aku, maka aku menangkap janggutnya. Aku menghajar singa atau beruang sampai mati." Singa dan beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Ini kata Daud. Umur 15-16 tahun. Lalu Daud bilang gini, "Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang di padang itu, Tuhan juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin yang tidak bersunat ini." Lalu Raja Saul bilang gini, "Kalau kamu percaya, oke, lawan Goliat." Singkat cerita,
Daud tiba di medan pertempuran. Apa yang dibawa oleh Daud? Bukan pedang, bukan tombak, bukan perisai. Tetapi Goliat, wah perlengkapannya lengkap. Perisai, ketopong keselamatan. Wah, dia pakai semuanya. Lalu Daud tiba di medan pertempuran, dia ambil batu. Dia keluarkan ketapel atau umban, ya bahasa Alkitab. Lalu dia timpukkan kepada Goliat. Kena di dahinya, mati langsung Goliat. Daud menang. Bangsa Israel itu mengalami kemenangan yang luar biasa. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Saya mencatat, ya karena waktu kita nggak panjang, dengan cepat, saya mencatat begini. Mengapa Daud itu menang? Saya mencatat Daud menang karena Daud adalah orang yang diurapi oleh Tuhan. Tadi 1 Samuel pasal 17, satu pasal sebelumnya itu Daud diurapi oleh Samuel menjadi raja. Dia ada urapan. Dan Roh Allah bekerja mulai saat itu dalam hidupnya Daud. Daud menang bukan karena dia hebat. Daud menang bukan karena Daud kuat. Daud menang bukan karena sering latihan perang. Tetapi Daud menang karena Daud adalah orang yang diurapi oleh Tuhan. Mazmur 20 ayat 6-8 firman Tuhan berkata, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun, berdiri dan tetap tegak. Daud sendiri berkata dalam kitab Mazmur, Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya. Ternyata Bapak Ibu Saudara, saya mau bilang begini. Kunci kemenangan Daud, mengapa Daud menang? Karena Daud adalah orang yang diurapi oleh Tuhan. Nah, saya mau bilang begini. Siapa di sini yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup ini? Angkat tangan. Wah, kita berikan dulu tepuk tangan buat Tuhan ya. Kenapa? Karena orang yang telah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita adalah orang-orang yang diurapi oleh Tuhan. 2000 tahun yang lalu pada hari raya Pentakosta di kamar loteng Yerusalem, Roh Kudus dicurahkan kepada murid-murid. Dan Roh Kudus yang sama yang dicurahkan 2000 tahun yang lalu itu masih dicurahkan sampai hari ini kepada orang-orang yang percaya. Yang setuju dengan saya katakan amin. Kita telah menerima kuasa Roh Kudus itu, Bapak Ibu Saudara. Ada kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Di dalam kitab Kolose mengatakan bahwa Kristus ada di tengah-tengah kamu. Dalam bahasa Inggrisnya memakai kata Christ in you. Kristus ada di dalam kamu. Wah, luar biasa. Siapa yang percaya bahwa Kristus ada di dalam kita? Angkat tangan. Bapak Ibu Saudara percaya ada Kristus di dalam hidup kita? Artinya Bapak Ibu Saudara adalah orang-orang yang diurapi oleh Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara senang judul khotbah, maka saya memberikan judul khotbah itu ialah sebentar. Selalu menang dalam segala hal. Ya, menjadi pemenang di tahun 2023. Kita menang dalam segala hal. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan memberikan kemenangan kepada orang yang diurapinya. Bapak Ibu Saudara adalah orang yang diurapi Tuhan. Dan Tuhan telah memberikan kemenangan kepada Bapak Ibu Saudara dan saya. Coba kita buka ya ayat emas tahun bangkit dan jadilah pemenang. Ya, saya minta kita lihat di dalam kitab 2 Korintus pasal 2 ayat 14 bisa ditayangkan.
2 Korintus pasal 2 ayat 14. Kalau bisa ditayangkan. 2 Korintus pasal 2 ayat 14. Saya akan bacakan ya buat Bapak Ibu Saudara. Nah, tetapi kita baca sama-sama ya. Pelan-pelan saja, 1, 2, 3. Tetapi syukur kepada Allah yang dalam Kristus selalu membawa kita di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Bapak Saudara lihat, firman Tuhan berkata, syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu, katakan selalu. Ya bukan sekali-sekali. Sekali-sekali kita menang lawan peperangan. Enggak, selalu membawa kita di jalan kemenangannya. Kenapa selalu? Karena Bapak Ibu Saudara adalah orang yang diurapi Tuhan. Ada Tuhan dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Dia Allah menamakan dirinya Immanuel, Allah beserta dengan kita. Apakah beserta dengan kita di sebelah kita? Apakah dia beserta dengan kita di belakang kita atau di depan kita? Tidak. Alkitab bilang dia ada, tinggal di dalam kamu. Satu ayat lagi di dalam kitab 1 Korintus 15 yang berkaitan dengan hal ini. 1 Korintus 15 ayat 57. Kita baca lagi sama-sama ya. 1, 2, 3. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ya. Dikatakan telah memberikan kepada kita kemenangan. Artinya Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu Saudara itu adalah orang yang sudah menang. Katakan sudah menang. Nah, mantap Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara adalah orang yang sudah menang. Kita mempertahankan kemenangan. Juara bertahan. Kalau istilah pertandingan kita ini juara bertahan. Semua orang yang ingin melawan juara bertahan itu udah ketakutan. Kenapa? Karena dia hebat, dia juara bertahan. Kita telah diberikan kemenangan. Kita bukan berjuang mendapatkan kemenangan, bukan. Kita berjuang mempertahankan kemenangan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Katakan amin. Sebab itu jangan menjadi orang Kristen yang lemah. Jangan menjadi orang Kristen yang loyo. Kita harus menjadi orang Kristen yang bangkit dan jadi pemenang dalam segala hal. Yang setuju katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Ya, tanamkan di pikiran kita, di hati kita, di iman kita bahwa Bapak Ibu Saudara adalah orang yang sudah menang. Amin. Kita sudah menang. Iblis sudah dikalahkan 2000 tahun yang lalu. Tetapi tipu daya muslihat iblis itu masih dilepaskan dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Model kayak kamu gini mana mungkin bisa jadi hamba Tuhan. Model kayak kamu mana mungkin bisa menang. Wah, model kayak kamu begini, pekerjaan kayak kamu seperti kecil kayak begini gak mungkin jadi orang besar. Nah, itu iblis. Dia mencuri, membunuh, membinasakan. Dia pendakwa. Dia mengintimidasi orang-orang percaya. Tapi firman Tuhan berkata, Bapak Ibu Saudara adalah orang yang sudah diberikan kemenangan oleh Yesus. Amin. Dan Tuhan selalu membawa Bapak Ibu Saudara ke jalan kemenangannya. Jangan kita mudah tertipu ya oleh dunia ini. Jangan kita ditipu oleh kuasa-kuasa kegelapan. Oleh iblis yang mengatakan kita lemah. Aduh, kamu mah gak mungkin bisa menang. Ini masalah besar banget. Gak mungkin kamu bisa lewatin. Tolak itu, patahkan itu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang mau katakan amin. Kenapa? Karena Bapak Ibu Saudara sudah menang. Bapak Ibu Saudara maju, bangkit, beribadah. Bukan untuk mendapatkan kemenangan. Bapak Ibu Saudara beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Itu untuk mempertahankan kemenangan yang Tuhan sudah berikan. Amin Bapak Ibu Saudara. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya.
Ini firman Tuhan luar biasa. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Itu ya dan amin. Dan yang kedua, tidak ada yang mustahil bagi kita yang percaya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang pertama, mengapa Daud selalu diberikan kemenangan oleh Tuhan? Karena Daud adalah orang yang diurapi oleh Tuhan. Tetapi kita di akhir zaman, orang yang percaya kepada Yesus, kita juga adalah orang-orang yang diurapi. Amin. Kita diurapi, Bapak Saudara. Waktu kita nyanyi nyembah Tuhan, ya, kita diurapi. Coba minta kunci key. Bisa kunci key. Ada lagu begini. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan menang bersamamu, Bapa. Ada kuasa yang mengalir dari tempat yang maha tinggi dalam hidup kita. Ada kuasa Roh Kudus. Oleh sebab itu kita harus menang dalam segala perkara. Amin. Ya, jemaat GBI Palem Galaksi itu tidak ada yang kalah. Semua menang. Katakan amin. Ya, jangan ada lagi bilang, ya, ketemu sama Bapak Gembala, Pak, saya lemah, Pak. Kenapa? Ya kan, anak saya tiga-tiganya pilek semua, Pak. Flu, ya, itu mau perkara kecil, Bapak Saudara, ya. Lawan, hadapi. Kita menjadi pemenang dalam segala hal. Kadang-kadang memang kita bisa lemah karena kita ditipu oleh kuasa daripada iblis. Dia menipu kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara perlu yang namanya komunitas. Siapa di sini yang sudah ikut komsel atau kul? Angkat tangan. Ya, baru sedikit lagi Bapak Saudara, ya. Ayo ikut kul, ikut komsel. Di situ Bapak Ibu Saudara bisa bersama-sama. Ya, bisa sharing, bisa cerita, saling mendoakan. Saya jamin Bapak Ibu Saudara akan bertumbuh kalau Bapak Ibu Saudara ikut komsel atau kul. Yang setuju katakan amin. Saya Bapak Ibu Saudara, dulu saya adalah pecandu narkoba. Saya suntik cairan putau heroin dalam tubuh saya bertahun-tahun. Beberapa waktu yang lalu dibukalah gereja di Hotel Golden, Jalan Gunung Sari pada waktu itu. Rumah kami dekat daerah situ. Lalu mama saya gereja di situ. Lalu pulang gereja mama saya bilang gini, Dan, di situ ada buka gereja baru, yuk ke gereja yuk. Saya mah dulu nggak pernah ke gereja, Bapak Ibu Saudara, namanya setiap hari mabok, setiap hari mabok-mabokan. Lalu mama saya ke gereja, ikut komsel. Lalu di komsel, di kul dulu namanya FA, Family Altar. Di FA itu ditanya, yuk yang mau didukung doa siapa? Kita saling mendoakan supaya kita kuat, kita maju bersama-sama. Mama saya cerita, tolong dukung doa. Ya kenapa Ibu Hana? Ya, anak saya kena narkoba, begini. Didoain Bapak Saudara. Didoain di kul itu. Lalu ada pengurus kul hubungin saya, telepon ke rumah. Halo, dengan Dani ya, anaknya Bu Hana ya. Oh iya, kenapa ya? Jumat ada FA, yuk ikut yuk. Aduh saya belum bisa, nanti deh kalau bisa saya tutup. Ada kali 10 kali telepon setiap hari Jumat. Saya tolak terus. Tapi karena dia terus menerus telepon setiap hari Kamis, hari Jumat pagi, Jumat siang dia telepon. Jadi gak enak juga saya. Ya udahlah sekali-sekali saya datang. Datang keterusan, berubah Bapak Saudara. Jadi pendeta hari ini Bapak Saudara ya. Berikan dulu tepuk tangan Bapak Saudara ya. Saya percaya kalau Bapak Ibu Saudara ikut komsel, ikut kul, Bapak Ibu Saudara pasti akan bertumbuh. Nah yang pertama, mengapa Daud menang? Karena Daud itu adalah orang yang diurapi Tuhan. Percayalah, kita itu adalah orang yang diurapi Tuhan. Saya kalau berdoa selalu begini, Tuhan, saya tidak doa begini, Tuhan urapi aku Tuhan. Urapi aku Tuhan. Urapi enggak. Saya berdoa Tuhan terima kasih.
Engkau mengurapi aku. Tuhan, terima kasih Engkau memberkati aku, Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau menyertai aku. Amin. Kita orang yang sudah diurapi. Dan Daud berkata, Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya. Berarti Bapak Ibu Saudara adalah orang yang diberikan kemenangan oleh Tuhan. Kita berjuang bukan untuk mendapatkan kemenangan, sekali lagi. Kita berjuang untuk mempertahankan kemenangan yang ingin dicuri oleh iblis itu. Karena iblis adalah pencuri, pembunuh, pembinasa. Ya. Nah yang kedua, tidak lama-lama, mengapa Daud itu menang, diberikan kemenangan oleh Tuhan. Karena Daud, yang kedua saya mencatat, hidup mengandalkan Tuhan. Yeremia 17 ayat 7-8 firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Mengapa Daud diberikan kemenangan oleh Tuhan? Selalu diberikan kemenangan karena Daud hidupnya mengandalkan Tuhan. Dan kitab Yeremia berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Salah satunya, dia tidak khawatir dalam tahun kering. Ya, mungkin hari ini kita masuk 2023, ada resesi ekonomi secara global. Bisa dibilang tanda kutip ada tahun kering. Ada orang yang khawatir, aduh kayaknya berat banget nih usaha nanti ke depan nih. Belum apa-apa sudah khawatir duluan. Mungkin karena dia kurang berharap kepada Tuhan. Tetapi orang yang berharap kepada Tuhan, dia tidak pernah khawatir akan tahun kering. Amin. Kalau Bapak Ibu Saudara khawatir, berarti Bapak Ibu Saudara kurang berharap. Mari berharap kepada Tuhan. Siapa yang percaya kehidupan Bapak Ibu Saudara sepenuhnya ada dalam tangan Tuhan. Amin. Bukan di tangan dunia ini. Bukan di tangan resesi. Tetapi ada dalam tangannya Tuhan. Saudara. Daud adalah orang yang berharap kepada Tuhan. Di dalam 2 Samuel pasal 5 ayat 17. Di situ judul perikopnya, Daud memukul kalah orang Filistin. Alkitab berkata begini, ketika didengar orang Filistin Daud jadi raja atas Israel, maka majulah orang Filistin ingin memerangi Daud. Nah itu dia. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu dia apa? Pergi kemana? Kubu pertahanan. Nah, lihat ya. Sampai di situ dulu, Bapak Saudara. Orang Filistin kembali memerangi Daud. Ketika Daud dengar, Daud pergi ke kubu pertahanan. Pertanyaannya gini, kubu pertahanan itu adanya di depan atau di belakang? Pasti yang namanya pertahanan adanya di belakang kan. Kalau main bola juga begitu. Bertahan adanya di belakang, ada yang di tengah, ada penyerang di depan. Daud perginya ke belakang, mundur ke kubu pertahanan. Kalau kita baca, ngapain Daud ke kubu pertahanan? Ternyata Daud itu berdoa sama Tuhan. Tuhan, orang Filistin menyerbu aku. Apakah aku harus maju melawan orang Filistin ini? Tuhan bilang begini sama Daud, maju, aku akan memberikan kemenangan kepadamu. Ketika Daud mendengar suara Tuhan, Daud mulai action, dia mulai maju. Apa yang terjadi? Menang. Kalah, orang Filistin kalah. Ketika orang Filistin kalah, dia mundur. Salah satu panglimanya berkata begini, stop, jangan kita mundur, kita maju satu kali lagi, serbu lagi itu orang Israel. Mereka balik lagi nyerbu Daud dan bangsa Israel.
Apa yang dilakukan oleh Daud? Harusnya Daud sudah mendapatkan pengalaman menang. Ini di waktu yang bersamaan, Bapak Saudara. Bukan waktu yang beda, bukan. Ini waktu yang bersama. Kalau saya jadi Daud, hajar lagi. Gitu kan Bapak Saudara? Setuju gak Bapak Saudara? Udah menang, dia udah mundur, tapi tiba-tiba maju lagi. Kalau kita jadi Daud, hajar lagi. Tapi tidak demikian dengan Daud. Ketika orang Filistin maju lagi, Daud tanya lagi sama Tuhan. Tuhan, apakah kami harus maju lagi melawan orang Filistin ini? Tiba-tiba Tuhan bilang begini, jangan. Kamu harus buat gerakan lingkaran. Sampai nanti kamu dengar bunyi pohon kertau, baru kamu maju. Aku akan berikan kemenangan kepadamu. Daud lakukan seperti apa kata Tuhan. Dan akhirnya apa Bapak Saudara? Menang. Pengalaman Daud pertama ternyata gak bisa dipakai pada peperangan berikutnya yang lain. Mungkin kita pernah mengalami kemenangan di tahun-tahun yang lalu. Tapi saya mau bilang pengalaman di tahun-tahun yang lalu itu mungkin hari ini gak bisa dipakai untuk peperangan tahun 2023. Kita harus selalu mendengar suara daripada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Daud menang karena dia mengandalkan Tuhan. Dia tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Secara pribadi, pengalaman, Daud sudah banyak mengalahkan musuh. Mulai dari kecil umur 15 tahun, dia sudah mengalahkan Goliat yang tingginya 3 meter, Bapak Saudara. Dia sudah mengalahkan banyak raja-raja. Dia sudah punya pengalaman, dia sudah jadi orang hebat. Dia sudah jadi raja atas seluruh Israel. Tapi ketika dalam peperangan, orang Filistin sudah sering dikalahin, Bapak Saudara. Orang Filistin sudah sering dikalahin oleh Daud. Tapi ketika dia menyerang, Daud tetap bertanya kepada Tuhan. Diserang lagi yang kedua, Daud bertanya lagi kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita ingin diberikan kemenangan kepada Tuhan seperti Daud, saya mau bilang begini, sering-seringlah berada dalam hadirat Tuhan. Di mana Tuhan akan berbicara kepada kita. Tuhan akan memberikan kepada kita hikmat. Tuhan akan memberikan kepada kita itu strategi. Tuhan akan memberikan kepada kita kemampuan untuk kita bisa mengalahkan musuh-musuh yang ada di depan kita. Yang setuju katakan amin. Saya tidak tahu apa yang menjadi musuh-musuh dalam kehidupan kita. Mungkin sakit penyakit, mungkin bicara hati yang disakiti, mungkin keluarga, mungkin masalah pekerjaan atau usaha, saya tidak tahu. Tapi yang saya tahu, kalau kita selalu ada dalam hadirat Tuhan, kita selalu akan diberikan kemenangan oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin, Bapak Saudara. Oleh sebab itu, andalkanlah Tuhan di tahun 2023 ini. Ya, saya percaya kita akan selalu menang di tahun 2023 karena memang Tuhan sudah memberikan kemenangan buat Bapak Ibu Saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan, Bapak Saudara. Kita bangkit berdiri, kita mau datang kepada Tuhan. Ya, minta kunci G lagi. Kita mau katakan dalam Yesus ku percaya, ku dapat kemuliaan kuasa salibnya. Mari kita angkat tangan kita mau datang kepada Tuhan. Haleluya. Dalam Yesus ku percaya, ku dapat kemuliaan kuasa salibnya. Ku jadi pemenang dalam segala kekuatanku, pengharapanku dalam Yesus. Dalam Yesus. Haleluya. Sekali lagi katakan dengan iman. Dalam Yesus. Dalam Yesus ku Percaya ku dapat kemuliaan kuasa salibnya. Ku jadi pemenang dalam segala kekuatanku,
lagi sama-sama dengan iman katakan dalam Yesus. Dalam Yesus ku percaya, Ku dapat kemuliaan kuasa salibnya. Ku jadi pemenang ku jadi pemenang dalam segala hal. Kekuatanku, pengharapanku dalam Ku jadi pemenang, ku jadi pemenang dalam segala hal. Kekuatanku, pengharapanku dalam Yesus. Sekali lagi ku jadi pemenang jadi pemenang dalam segala pengharapanku dalam Yesus. Sungguh inilah iman dan percaya kami kepada Tuhan, bahwa Tuhan telah memberikan kepada kami kemenangan. Tuhan selalu membawa kami ke jalan kemenangan. Terima kasih Bapa, karena kami tahu kami adalah orang-orang yang diurapi oleh Tuhan. Karena kami tahu kami adalah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Kami percaya diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kami mau Tuhan dalam hidup ini mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati gerejamu di tempat ini Tuhan. Biarlah lawatan Tuhan, kuasa Tuhan semakin hari semakin dahsyat dan luar biasa. Api Pentakosta yang ketiga itu bernyala-nyala atas tempat ini Bapa. Penuaian jiwa terjadi, banyak jiwa diselamatkan. Kami juga berdoa Tuhan untuk mereka yang belum mengikuti KUL, biarlah mereka memiliki kerinduan untuk berakar, bertumbuh dan berbuah dalam komunitasnya Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati mulai dari Bapak Gembala, Wakil Gembala, para pengurus, sampai kepada sekolah minggu. Semua diurapi dan diberkati oleh Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, kami sudah mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas Tuhan, dan memperluas luaskan Tuhan daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa Orala nama syanda karala nama se Iarala nama syanda karala da Iarala nama syanda karala nama se. Terima kasih Bapa. Akhir ibadah kami ini Tuhan, Engkau lengkapi kami semua dengan Tuhan semua perlengkapan yang telah Tuhan sediakan dalam hidup kami. Sehingga setiap kami Tuhan berjalan dengan pengurapan, dengan kuasa Allah dan kemenangan yang kami ada Tuhan. Kami mulai menghancurkan musuh. Terima kasih Bapa.
Engkau mengurapi semua jemaat-Mu, yang sakit disembuhkan, mereka yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Setiap persoalan yang mereka hadapi, Tuhan, Engkau beri kemenangan, bahkan lebih daripada pemenang. Berkati umat-Mu sekali lagi Tuhan, tambahkan berkat-Nya itu, biar mereka lebih lagi memuliakan nama Tuhan dan mereka berdampak, berfungsi untuk menjadi saluran berkat-Mu. Terima kasih Bapa, kami kembalikan semua pujian hormat hanya bagi nama-Mu. Kita angkat kedua tangan kita dan kami pulang Tuhan. Engkau sediakan berkat bagi kami, biarlah berkat damai sejahtera sukacita daripada Bapa di sorga, di dalam kasih sayang daripada Tuhan Yesus, penghiburan daripada Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Yesus datang kembali di awan-awan dan menjemput kita, dan kita akan hidup bersama Dia kekal untuk selama-lamanya. Setiap yang percaya katakan amin. Tuhan berkati saudara. Amin. Mari bersama-sama perkatakan iman dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menundungi aku, di bawah sayapnya aku akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Mereka akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal namanya. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab aku. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin.